Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW berdiri dan membaca Al-Quran, dan ketika itu iblis melihat pintu-pintu langit ditutup dan tidak bisa lagi ditembus oleh iblis dan pasukannya. Saat itu iblis berkata, "Apa yang terjadi di barat dan di timur sehingga kita tidak bisa lagi menembus langit?" Maka ketika mereka mencari penjuru barat dan timur, mereka pun menemukan cahaya Rasulullah SAW yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Cahaya itu membuat para jin berdesakan untuk mendengarkan bacaan itu, kemudian mereka beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab lainnya, diceritakan bahwa saat itu ada beberapa raja jin yang diperintahkan iblis untuk melihat apa yang terjadi. Ketika para jin menjalankan tugasnya, justru mereka menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Para jin itu pun berdesakan ingin mendengar suara indah yang keluar dari jiwa suci yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gemetaran iman. Para raja jin masuk Islam berkat suara indah Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain diceritakan, salah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW baru memeluk Islam. Pada suatu hari setelah duduk bersama Rasulullah, ia keluar ke suatu tempat, melihat aurat wanita dengan sengaja. Maka ia merasa telah berbuat dosa besar. Ia pun menyendiri ke atas gunung dan tidak mau lagi melihat wajah Rasulullah SAW karena mata itu telah berbuat zina. Sehari, 2 hari, 3 hari, Rasulullah mendapat kabar dari Jibril alaihissalam. Rasulullah pun bertanya, "Di mana keberadaan si Pulin? Tidak pernah hadir dalam sholat jamaah, tidak pernah lagi hadir di majelis." Dicari ke rumahnya, keluarganya berkata, ia naik ke atas bukit, konon mau bertaubat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diutus untuk melihatnya, dan ternyata pemuda itu sedang menangis. Ditanya oleh Abu Bakar, "Kenapa engkau ini?" Pemuda itu menjawab, "Aku punya dosa." Sayyidina Abu Bakar berkata lagi, "Ya sudah, sekarang menghadap kembali kepada Rasulullah SAW." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak berani melihat wajah Rasulullah SAW. Mataku telah berbuat dosa. Mataku ini tidak pantas lagi melihat wajah Rasulullah SAW." Kemudian Abu Bakar berkata, "Urusan adab dan malumu singkirkan dulu. Kamu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapnya." Maka ia pun datang menghadap Rasulullah SAW, dan saat itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat maghrib. Ketika ia mendengar bacaan Rasulullah SAW dari kejauhan, ia pun terjatuh dan roboh karena tidak mampu mendengar indahnya lantunan suara Rasulullah. Pemuda itu pun dipapah oleh Abu Bakar dan terus masuk ke barisan sholat. Selesai sholat, ia hanya terdiam di tempatnya. Orang satu persatu pergi, dan tinggallah ia sendiri. Rasulullah SAW berkata, "Mendekatlah engkau." Pemuda itu menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Sampai ia dekat Rasulullah dan pahanya dekat dengan paha Rasulullah. Ia tidak berani mengangkat kepala untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. "Wahai Rasulullah, aku tidak mau lagi melihat wajahmu karena mataku sudah banyak berbuat dosa." Maka Rasulullah berkata, "Mohonlah ampun kepada Allah." Maka si pemuda itu berkata, "Aku meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Namun mata yang sudah banyak berbuat dosa ini tidak pantas lagi melihat wajahmu ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Angkatlah kepalamu, pandanglah aku." Maka pemuda itu mengangkat kepala sedikit. Air matanya mengalir dan ia menunduk menangis di pangkuan Nabi, dan pemuda itu pun wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan pemuda itu di pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah pun menangis. Sahabat Abu Bakar berkata, "Aku melihat air mata Rasulullah jatuh di atas kepala pemuda itu saat ia menciumi paha sang Nabi SAW, sehingga wafat di pangkuan Rasulullah SAW." Maka para sahabat berkata, "Kami ini berjihad siang dan malam, tapi tidak kebagian wafat di pangkuan Rasulullah SAW." Dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah seorang yang ketika mengingat Allah maka mengalirlah air matanya.
Wallahu a'lam bishawab.